Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas K013, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, ingin menjelaskan materi pada chapter 13 mengenai Processing Integrity and Availability Controls. Sebelum kita memulai materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, apa itu Processing Integrity dan Availability? Processing Integrity sendiri yaitu memastikan data diproses dengan benar. Untuk proses dari Processing Integrity ini, yang pertama ada Input Control, yang kedua ada Processing Controls, dan ketiga ada Output Controls. Sedangkan Availability adalah memastikan sistem selalu bisa digunakan saat dibutuhkan. Singkatnya, Processing Integrity dan Availability adalah bagian dari Trust Service Framework yang bertujuan memastikan keandalan sistem informasi. Selanjutnya, kita masuk ke proses pertama dari Processing Integrity, yaitu Input Controls. Input Controls bertujuan untuk memastikan data yang masuk itu valid, akurat, dan lengkap. Input Controls itu menekankan pentingnya kualitas data input, atau garbage in, garbage out. Bentuk pengendalian dari Input Controls ini ada desain dokumen, yaitu meminimalkan kesalahan input. Yang kedua ada pembatalan dan penyimpanan dokumen, yaitu mencegah input ganda. Dan ketiga ada Data Entry Control yang berarti validasi otomatis saat input. Data Entry Controls digunakan untuk memvalidasi data saat proses input. Jenis-jenis utama yang pertama file check, memastikan tipe data sesuai. Kedua sign check, memastikan data positif atau negatif, yang benar yang apa. Yang ketiga limit and range check, memastikan nilai dalam batas wajar. Keempat, completeness check, memastikan data tidak kosong. Kelima, validity check, memastikan data ada di sistem. Yang keenam, reasonableness test, mengecek hubungan logis antar data. Dan yang terakhir, cek digit, deteksi kesalahan input angka. Selanjutnya ada Processing Control. Processing ini digunakan untuk memastikan data diproses secara akurat dan benar. Bentuk pengendaliannya ada data matching, yaitu mencocokkan beberapa data sebelum diproses. Ada file labels atau header dan trailer, yaitu memastikan file yang digunakan benar. Ada batch total, yaitu mengecek apakah semua data telah diproses. Ada cross-voting dan zero balance test, yaitu memastikan perhitungan konsisten. Yang terakhir ada ada write protection, yaitu mencegah data tertimpa atau terhapus. Yang terakhir ada concurrent update control, yaitu mencegah error saat update bersamaan. Output Controls bertujuan memastikan output yang dihasilkan akurat, lengkap, dan aman. Bentuk pengendalian yang pertama user review, memastikan hasil output masuk akal. Yang kedua reconciliation, mencocokkan data dengan sumber lain. Yang ketiga external data reconciliation, dibandingkan dengan data di luar sistem. Yang keempat data transmission controls, mencegah kesalahan saat pengiriman data. Contoh checksum parity. Availability adalah kemampuan sistem untuk tetap tersedia dan dapat diakses oleh pengguna saat dibutuhkan, sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan tanpa gangguan. Adapun tujuan utamanya yaitu yang pertama minimalkan downtime, dan yang kedua yaitu memastikan sistem dapat pulih dengan cepat. Jika sistem mengalami gangguan atau downtime, efeknya adalah terhentinya aktivitas bisnis dan menyebabkan kerugian finansial. Meminimalkan downtime. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama ada preventive maintenance, yaitu mencegah kerusakan sistem. Yang kedua yaitu fault tolerance atau RAIT, yaitu sistem tetap berjalan meski ada komponen gagal. Yang ketiga desain data center atau perlindungan dari bencana, yaitu atau UPS keamanan fisik. Yang keempat ada training, yaitu mengurangi kesalahan manusia. Dan yang terakhir antivirus dan patch management, yaitu mencegah gangguan dari malware.
Yang selanjutnya ada backup and recovery, dilakukan untuk memastikan sistem dapat dipulihkan setelah terjadi gangguan. Konsep pentingnya ada dua, yaitu yang pertama ada RPO atau Recovery Point Objective, yaitu batas maksimal data yang boleh hilang. Yang kedua ada RTO atau Recovery Time Objective, yaitu waktu maksimal sistem boleh down. Lalu ada jenis backupnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada full backup, yaitu seluruh data. Yang kedua incremental backup, yaitu data terbaru sejak backup terakhir. Yang ketiga differential backup, yaitu perubahan sejak full backup terakhir. Yang selanjutnya ada perencanaan pemulihan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada DRP atau Disaster Recovery Plan, yaitu pemulihan sistem IT. Yang kedua ada BCP, Business Continuity Plan, yaitu kelangsungan suatu bisnis. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.